Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya. Jadi dalam konten kali ini saya bakal menyepilkan peralatan apa saja yang sering saya buat konten, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan di komentar maupun ada juga yang DM. Jadi di sini saya sepilkan lewat video saja, dan sekaligus nanti bakal saya jelaskan satu persatu ya, biar tahu fungsi-fungsinya. Oke, kita langsung mulai saja, tidak usah banyak bacot lagi lah ya. Kita mulai dari helm dulu. Nah, ini dia helm. Saya pakai helm KYT, nggak tahu ini KYT apa. Dulu saya ngevlognya pakai helm Xiaomi, tetapi sudah saya jual guys. Saya pakainya sekarang KYT. Ini lebih ringan dan lebih murah pastinya. Dan untuk apa ini, mountingan ya, mounting di helm saya pakai bawaan dari GoPro, dan ini saya pakaikan lim Fox supaya lebih kuat. Kalau helm-helm mahal dipakein seperti ini itu mungkin agak sedikit mikir ya, karena ini memang keperluannya hanya untuk helm ngonten saja. Di luar ngonten saya yakin saya tidak pakai helm ini. Oke, untuk helm singkat saja lah ya, karena tidak ada yang spesial, hanya sebatas untuk safety reading dan juga untuk naruh kamera saja. Apabila pakai helm half face mungkin bisa helm si kamera ditaruh di kaca, tetapi menurut saya agak sedikit ribet karena angin masih masuk, jadi bakal menimbulkan noise suara guys. Kalau helm full face seperti ini, ketika kaca ditutup dia lebih rapet dan suara mungkin jadi lebih jernih. Oke, untuk helm singkat saja lah ya, seperti ini, ukurannya L. Terus selanjutnya ini ada body strap. Saya pakai body strap, saya beli di online. Apabila mungkin ada keperluan ambil video, ngambilnya itu dari punggung. Jadi pokoknya ini mountingan untuk dipakaikan di punggung ya guys ya. Jadi kamera ada di dada nantinya. Ini ada mounting GoPro dan juga bisa untuk mounting HP. Oke, untuk ini sudah lah ya, singkat saja. Terus selanjutnya kita ke kamera ya berarti. Nah, ini dia untuk kameranya. Saya itu pakai GoPro Hero 9 Black seperti ini guys ya. Untuk review lengkapnya mungkin, atau review spek-spek dari kamera ini, mungkin teman-teman cari saja di channel-channel yang khusus mereview kamera. Di sana nantinya bakal lebih detail. Jadi saya hanya menyepilkan yang saya pakai dan kebutuhan kontennya saya saja, dan cara kerjanya lah ya nanti mungkin sedikit saya sepilkan. Pertama mungkin kita ke bagian memori dulu. Jadi ini saya pakai memori dari SanDisk Extreme Pro yang 64 GB. Jadi ini yang micro SDXC, SDXC lah intinya ini ya. SDXC ya. Jadi untuk bisa merekam 4K 30 fps apa 60 fps itu saya lupa, itu harus pakai yang Extreme Pro seperti ini. Ini ukurannya 64 GB, itu di saya sudah cukup dan bahkan lebih-lebih ya guys ya. Next, selanjutnya ini baterai. Saya hanya punya satu, baterainya hanya punya satu, jadi tidak ada
tidak punya spare baterai. Sebenarnya butuh sih, karena si GoPro ini cukup boros dari segi baterai, tetapi untuk kebutuhan konten saya jujur-jujuran ini masih cukup guys. Jadi saya tidak perlu pakai cadangan baterai. Mungkin kalau keperluannya buat kayak semacam touring atau bepergian jauh, terus buat rekam yang lebih panjang, itu harus ada spare si baterai GoPro. Saya hanya pakai satu saja. Lanjut ke settingan video ya. Kita nyalakan dulu GoPro-nya. Set 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 set, set. Ih, anak baterainya raga. Wah, ini ya guys ya, sudah nyala. Untuk settingan biasa saya pakai ini Hyper Smooth, fitur dari GoPro untuk lebih stabil. Jadi ketika dibawa motor itu tidak getar sama sekali, seperti yang teman-teman lihat di video-video saya, itu tidak getar ya, karena dari fitur dari GoPro sudah cukup bagus. Terus selanjutnya kita masuk settingan dari bagian ini video ya. Nah, ini dia guys. Untuk resolusi saya pakai 1080 60 fps. Terus untuk lensa saya pakai lensa Super View. Ini untuk Hyper Smooth saya pakai yang Boss. Jadi Hyper Smooth tadi fitur dari GoPro untuk menstabilkan hasil rekaman ya. Terus ini apa, schedule capture off, duration no limit, terus timer juga off. Jadi untuk resolusi ketika dipakai di siang hari saya pakai 1080 60 fps. Tetapi kalau malam hari saya ini guys, beda guys. Saya pakainya 1080 30 fps. Jadi sebenarnya bisa ngerekam 1080 di 60 fps ketika malam hari, tetapi cahaya yang masuk itu cenderung lebih gelap. Jadi kalau pakai 1080 30 di malam hari itu sudah cukup lah, enak dilihat gambarnya ya. Saya tidak pakai ukuran resolusi 4K karena nantinya bakal cukup berat di bagian filenya karena gede banget ya guys ya. Untuk mindah pun itu cukup lumayan membutuhkan waktu. Terus kita masuk ke settingan lensa ya guys ya, Super View 16 mm. Jadi saya lebih memilih pakai lensa Super View supaya jarak jangkauan yang direkam bisa paling lebar. Ini yang paling lebar seperti itu ya guys ya. Kalau untuk di luar motovlog, mungkin kalau untuk ngevlog biasa bisa pakai yang lensa narrow seperti ini ya, karena jangkauannya tidak selebar Super View. Nah, ini bisa lihat perbedaannya antara Super View dan narrow ini guys ya. Oke, untuk lensa sudah. Kalau Hyper Smooth ini harus ngetesnya dibuat jalan ya, harus buat jalan karena cukup terlihat antara pakai Hyper Smooth dan tidak. Untuk tombol ngerekam saya cuman hanya mencet di bagian atas ini guys. Ketika dipencet dia sudah ngerekam seperti ini ya. Oke, untuk kamera mungkin sudah cukup. Saya hanya menjelaskan basic-basicnya saja dan apa saja yang saya pakai settingannya ya. Terus untuk mic ya, ini yang mungkin bakal jadi pertanyaan banget mungkin ya. Jadi itu sebenarnya saya pakai mic dari ini guys, Arimic Microphone. Harganya mungkin sekarang 200 ribuan mungkin ya. Ini micnya saya pakai yang tipe garis hitamnya ada 3. Lanjutnya mungkin gimana sih cara menghubungkan antara mic eksternal ini dengan GoPro. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu untuk seri GoPro 5 ke atas, kalau nggak salah ya 5 apa 6. Jadi untuk seri 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu kalau pakai mic eksternal dia harus membutuhkan media mode.
atau bisa juga pakai mix adapter eksternal. Tetapi kalau lebih simpelnya itu pakai GoPro Media Mode. Dan dulu di awal-awal saya pertama kali ngonten itu sudah pakai GoPro Media Mode. Tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin pemakaian sekitar 2 tahunan, itu di bagian port USB-C di sini punya saya itu error guys. Jadi karena mungkin terlalu sering lepas pasang si media mode, jadi untuk detect media mode itu di GoPro selalu gagal terus, tidak mau terhubung. Saya sudah upgrade firmware, terus cari tutorial-tutorial di YouTube, Facebook, dan website GoPro, tetapi tidak ada jawaban, tidak nemu jawaban. Nah, berhubung ini kamera masih semuanya fungsional, hanya port USB-C yang bermasalah, saya tetap pakai kamera ini dengan akal-akalannya saya guys. Jadi setelah saya menganalisa, mungkin memang benar dari USB-C saya yang error, karena saya coba buat dicolokin untuk ngecas pakai cacasan HP, itu memang sedikit susah kalau masuknya, bahkan sangat sulit ya guys ya untuk ngecas lewat USB-C sini. Jadi akal-akalan dari saya ini, mic saya colokin ke HP guys ya. Memang sedikit ribet, saya colokin ke HP seperti ini. Jadi proses perekamannya itu ketika si kamera ini sudah menempel di helm dan untuk mic-nya juga sudah tertancap di HP seperti ini, saya biasa seperti ini guys. Ini baru akhir-akhir belakangan ini saya ngonten seperti ini. Saya masuk ke rekaman audio dan GoPro dinyalakan seperti ini ya. Nah, saya kondisi mencetnya, ngeplaynya itu bareng seperti ini guys. Aduh, cara bareng sih, pokoknya bareng lah ya antara ngeplay si GoPro dan ngeplay audio. Memang sedikit ribet, tapi ya mau nggak mau harus seperti itu guys, karena sekalipun ini kamera dimodalin harus beli media mode, itu tetap tidak bisa terkoneksi dengan media mode. Ya mau nggak mau harus ganti unit kamera. Tetapi ini kamera masih fungsional banget sebenarnya dan masih bisa dipakai buat ngonten lah. Karena tidak mau keluar budget lagi, ya saya harus akal-akalan seperti itu guys. Yang mungkin nanti nambah ribet lagi itu di bagian editing guys, karena saya harus ngepasin antara audio dan juga gambar seperti itu ya, audio dan juga video. Saya harus ngepasin dan itu harus benar-benar presisi. Jadi kemarin juga itu video saya tidak ada audionya, itu ya dari sini guys. Mungkin saya dalam mencolokin seperti ini kurang terlalu neken ya, sehingga mungkin audio saya error, atau mungkin dia ketika lagi di jalan ini si jacknya itu lepas. Nah, selanjutnya di sini ada mix eksternal juga, dia sudah wireless tanpa kabel seperti ini. Ini juga biasanya saya pakai ya guys ya untuk konten motovlog. Tetapi ini mix memang lebih murah dari mic ini yang Arimic yang ada kabelnya, dan untuk hasil suara jujur-jujuran itu lebih bagus yang si Arimic, karena mungkin dari segi harga juga lebih mahal. Dan ini mix hanya sekitar 50 ribuan saja kalau nggak salah. Ini beli di online ya. Ini sudah wireless, jadi ini tinggal nantinya si mic ini ditaruh di dalam helm. Dan ini si adapter apa namanya ini ya, receiver apa ya, ini ditaruh dicolokin ke HP sini ya guys ya. Ini portnya yang USB-C. Dan untuk hasilnya dan untuk teorinya masih sama kayak
pakai mic ini tadi, yaitu ngeplay antara video dan audio itu dibarengin ya guys ya. Tidak bisa sepraktis ketika pakai media mode. Ketika pakai media mode sudah tinggal pencet satu tombol itu sudah kerekod antara audio dan juga video. Jadi saya harus manual guys, istilahnya manual ya, audio sendiri, si video juga sendiri. Ya memang ribet lah, intinya memang ribet, butuh effort. Karena ya mau nggak mau kamera saya sudah terkena di bagian ports. Aduh, goblok. Mungkin ada alternatif buat dibenerin si port USB-C nya, tetapi saya nggak mau dulu lah, karena riskan kalau bongkar-bongkar kamera seperti ini ya guys ya. Selagi masih bisa, masih fungsi ya saya pakai terus. Dan untuk alasan-alasannya kenapa saya pakai GoPro 9 ini, sebenarnya saya pakai semenjak awal pertama kali ngonten. Jadi tidak pernah saya gonta-ganti action cam, istilahnya upgrade itu saya tidak. Pertama ngonten langsung pakai GoPro 9. Itu dulu awal beli masih mahal guys, sekitar 6 jutaan, 6 sampai 7 jutaan ya. Tapi untuk sekarang mungkin sudah murah, itu paling 5 jutaan sudah dapat seperti ini. Jadi ketika saya ngonten itu memang bawa HP 2 ya, satu buat HP biasa, HP sosial media juga, dan ini HP kentang, HP yang khusus saya ngonten buat ini guys, rekam audio saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sepilkan dan saya jelaskan apa saja yang dibawa saya buat ngonten, dan sudah saya terangkan satu persatu. Jadi apabila masih ada pertanyaan silahkan komen saja, nanti saya jawab sebisa saya. Karena konten saya, konten motovlog saya itu sedikit berbeda memang ya guys ya, tidak kayak teman-teman yang lain, mungkin lebih simple, saya sedikit ribet. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.